Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan untuk bentuk yang ketiga adalah x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. X kuadrat plus bx plus c dapat difaktorkan menjadi x plus p dikalikan x plus q dengan syarat p plus q sama dengan b dan p plus q sama dengan c. Contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0, y kuadrat min 9y plus 18 sama dengan 0, dan m kuadrat plus 2m sama dengan 24. Jawab, x kuadrat plus 7x sama dengan 12 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 7, C-nya 12. Maka carilah bilangan jika dijumlah hasilnya 7 dikalikan hasilnya 12. Bilangan tersebut adalah 4 dan 3. Maka x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0 akan ekuivalen dengan x plus 4 dikalikan dengan x plus 3 sama dengan 0. Dengan demikian, x plus 4 sama dengan 0, maka x1 sama dengan negatif 4. Atau x plus 3 sama dengan 0, maka x2 sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar dari x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 3. Y kuadrat min 9y plus 18 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 9, dan C-nya sama dengan 18. Jadi carilah bilangan jika dijumlah hasilnya negatif 9 dan dikalikan hasilnya 18. Bilangan tersebut adalah negatif 3 dan negatif 6. Negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9. Negatif 3 kali negatif 6 sama dengan 18. Y kuadrat min 9y plus 18 sama dengan 0 akan ekuivalen dengan y min 3 dikalikan y min 6 sama dengan 0. Maka y dikurangi 3 sama dengan 0, jadi y1 nya sama dengan 3, atau y min 6 sama dengan 0, jadi y2 nya sama dengan 6. Jadi akar-akar dari y kuadrat min 9y plus 18 sama dengan 0 adalah y1 sama dengan 3 dan y2 sama dengan 6. C, m kuadrat plus 2m plus 20 m kuadrat plus 2m sama dengan 24 harus dijadikan bentuk umum terlebih dahulu, bahwa untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat itu harus dijadikan bentuk umum dulu. Maka m kuadrat plus 2m sama dengan 24 akan ekuivalen dengan m kuadrat plus 2m min 24 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 24. Maka carilah bilangan jika dijumlah hasilnya 2 dikalikan hasilnya negatif 24. Bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 4. Jadi m kuadrat plus 2m min 24 sama dengan 0 akan ekuivalen dengan m plus 6 dikalikan dengan m min 4 sama dengan 0. M plus 6 sama dengan 0, maka M1 sama dengan negatif 6. Atau M min 4 sama dengan 0, maka M2 sama dengan 4. Jadi akar-akar dari M kuadrat plus 2M sama dengan 24 adalah M1 sama dengan negatif 6 dan M2 sama dengan 4.
Bentuk pemfaktoran yang keempat adalah bentuk AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. AI kuadrat plus BX plus C sama dengan AI kuadrat plus PX plus QX plus C. Jadi BX ini dijadikan dua suku, yaitu PX plus QX dengan syarat P ditambah Q atau P plus Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan A kali C. Selanjutnya kamu gunakan hukum distributif. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 4P kuadrat plus 12P plus 5 sama dengan 0 dan 2x kuadrat min 3x sama dengan 20. Jawab. 4p kuadrat plus 12p plus 5 sama dengan 0, a nya sama dengan 4, b nya 12 dan c nya sama dengan 5. Maka carilah bilangan jika di jumlah hasilnya 12 dikalikan hasilnya 20. 20 itu dari mana? 20 itu dari A nya 4, C nya 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Bilangan yang dijumlah hasilnya 12 dan dikalikan hasilnya 20 adalah bilangan 10 dan 2. 4p kuadrat plus 12p plus 5 sama dengan 0, maka 12p nya ini akan dapat dijabarkan menjadi 10p plus 2p yang asalnya 3 suku menjadi 4 suku. Kemudian kelompokkan suku pertama dengan suku kedua, suku ketiga dengan suku keempat, akan menjadi 4p kuadrat plus 10p ditambah 2p plus 5 sama dengan 0. 4p kuadrat plus 10p memiliki faktor yang sama, yaitu 2p. 4p kuadrat dibagi 2p sama dengan 2p, 10p dibagi 2p sama dengan 5. 2p plus 5 tidak memiliki faktor yang sama, maka kamu manfaatkan bilangan 1, faktornya itu 1. Jadi 2p kali 2p plus 5 dan 1 dikalikan 2p plus 5 memiliki faktor yang sama, yaitu 2p plus 5. Maka 2p kali 2p plus 5 ditambah 1 dikalikan 2p plus 5 sama dengan 0 akan dapat dijadikan pemfaktoran, yaitu 2p plus 5 kali 2p plus 1 sama dengan 0. 2p plus 5 sama dengan 0, maka 2p sama dengan negatif 5, p sama dengan negatif 5 per 2, atau dapat dijadikan pecahan campuran, p1 sama dengan negatif 2,5, atau 2p sama dengan 2p plus 1 sama dengan 0, maka 2p sama dengan negatif 1, jadi p2 akan sama dengan negatif setengah. Penyelesaian dari 4p kuadrat plus 12p plus 5 sama dengan 0 adalah p1 sama dengan negatif 2,5 dan p2 sama dengan negatif setengah. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif 2,5 dan negatif setengah. B. 2x kuadrat min 3x sama dengan 20. Jadikan bentuk umum terlebih dahulu, yaitu 2x kuadrat min 3x min 20 sama dengan 0. A nya 2, b nya a nya 2, b nya negatif 3 dan c nya negatif 20. Maka carilah bilangan jika di jumlah hasilnya negatif 3 dan dikalikan hasilnya negatif 40, yaitu bilangan negatif 8 dan 5. Kenapa 40? 40 itu dari a nya itu 2, b nya negatif 20. Negatif 20 kali 2 sama dengan negatif 40. 2x kuadrat min 3x
min 20 sama dengan 0 dijabarkan menjadi 2x kuadrat min 8x plus 5x min 20 sama dengan 0. Jadi yang dijabarkan itu adalah negatif 3x nya atau suku yang kedua, bx nya. Kemudian kelompokkan suku pertama dan suku 2, suku ketiga dan suku keempat. Maka akan menjadi 2x kuadrat min 8x ditambah dengan 5x min 20 sama dengan 0. 2x kuadrat min 8x memiliki faktor yang sama, yaitu 2x. 2x kuadrat dibagi 2x sama dengan x. Negatif 8x dibagi 2x berapa anak-anak? Negatif 4. 5x dengan negatif 20 memiliki faktor yang sama, 5. 5x dibagi 5 x. Negatif 20 dibagi 5 berapa anak-anak? Negatif 4. Maka akan menjadi 2x dikalikan x min 4 ditambah 5 kali x min 4 sama dengan 0. Faktor yang samanya adalah x min 4. Maka 2x ditambah 5 dikalikan x plus 4 akan sama dengan 0. 2x plus 5 sama dengan 0 atau x min 4. 2x plus 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 2. X1 sama dengan negatif 2 setengah. Atau x min 4 sama dengan 0. Jadi x2 sama dengan 4. Penyelesaian dari 2x kuadrat min 3x sama dengan 20 adalah x1 sama dengan negatif 2 setengah dan x2 sama dengan 4. Himpunan penyelesaian, himpunan negatif 2 setengah dan